Pernah nggak sih kalian mikir, dari mana asalnya huruf-huruf yang kita baca setiap hari? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah rahasia besar. Kita akan telusuri sejarah menakjubkan dan ilmu saraf di balik sesuatu yang selalu ada di depan mata, tapi jarang banget kita sadari, huruf-huruf alfabet. Coba deh perhatiin teks apapun di sekitar kalian sekarang. Kok bisa ya garis-garis itu punya makna? Kita mulai dengan satu pertanyaan yang lumayan menantang realitas kita sehari-hari ya. Huruf A itu aslinya kan cuma simbol doang, cuma beberapa coretan garis lurus yang digabungin. Tapi pertanyaannya, kenapa setiap orang yang lihat huruf itu, secara instan, otomatis, langsung tahu bunyinya? Kita nggak perlu nebak-nebak lagi kan? Nah, ini bukan sihir teman-teman. Ini adalah hasil dari sebuah sistem super brilliant yang butuh waktu ribuan tahun buat diciptakan. Buat ngebayangin betapa berharganya alfabet kita ini, coba deh bayangin skenario ini. Gimana jadinya kalau huruf itu tidak mewakili suara? Wah, kalian bakal harus ngehafal ribuan simbol visual yang rumitnya minta ampun cuma buat baca satu pesan singkat dari teman kalian. Ya, sebelum sistem alfabet yang kita kenal ini ada, komunikasi tertulis itu benar-benar menyiksa dan sangat terbatas. Dan faktanya, umat manusia di masa lalu beneran hidup dengan cara kayak gitu. Mereka sangat bergantung sama piktogram, alias gambar, dan sistem simbol yang super kompleks. Salah satu contoh yang paling terkenal itu sistem cuneiform dari Mesopotamia. Masalah terbesar dari sistem zaman dulu ini, susah banget dipelajari. Karena orang dipaksa ngehafal ribuan simbol, kemampuan membaca cuma bisa dimiliki segelintir orang. Buat masyarakat umum, literasi itu hampir mustahil dicapai. Tapi, disinilah sejarah linguistik nemuin titik balik yang benar-benar revolusioner. Berdasarkan penelitian, bangsa Fenisia lah yang memicu inovasi jenius ini. Mereka akhirnya membuang ribuan gambar ribet itu dan beralih ke sebuah sistem baru yang simpel banget. Satu simbol sama dengan tepat satu bunyi. Gila kan? Daripada menggambar apa yang kita lihat, manusia mulai beralih menggambar apa yang kita dengar. Nah, jalan pintas fonetik ini terus berkembang dan menyempurnakan dirinya melintasi zaman. Konsepnya berawal dari tempat-tempat seperti Mesopotamia dengan cuneiformnya. Lalu, inovasi ini berpindah ke bangsa Fenisia yang sukses menciptakan alfabet berbasis suara pertama. Dari situ, sistem yang super efisien ini menyebar luas ke peradaban Yunani, lalu diadopsi oleh Kekaisaran Romawi, sampai akhirnya berevolusi jadi alfabet Latin modern yang persis lagi kita pakai detik ini juga. Ngomong-ngomong soal evolusi, ada satu fakta fisik dari huruf kita yang bikin geleng-geleng kepala. Kalian tahu nggak? Huruf A yang kita pakai sekarang ini secara harfiah berawal dari sebuah piktogram gambar kepala sapi. Serius. Seiring berjalannya waktu, mungkin karena orang zaman dulu juga capek ya ngegambar sapi tiap mau nulis, posisinya mulai diputar dan garis-garisnya disederhanakan. Hasilnya, huruf A modern yang bersih dan geometris. Benar-benar transformasi desain yang epik banget. Tapi kejutan terbesarnya justru ada di dalam otak kita sendiri. Alfabet itu bukan cuma kumpulan garis acak, dia adalah representasi langsung dari fonem atau unit suara manusia. Berbagai studi kognitif udah membuktikan kalau otak kita memproses bunyi jauh lebih gampang dibandingkan harus memecahkan kode simbol visual yang rumit. Otak kita tuh secara alami emang udah diprogram untuk bahasa lisan, dan alfabet ini secara brilian menyusup masuk ke dalam sistem alamiah tersebut. Karena keuntungan kognitif yang luar biasa inilah, dampaknya terhadap peradaban manusia gak bisa diremehkan sama sekali. Sistem alfabet bikin proses belajar membaca melesat jauh lebih cepat. Dan ketika orang bisa baca lebih cepat, ilmu pengetahuan dan informasi menyebar tanpa batas. Ini yang pada akhirnya meledakkan tingkat literasi global di seluruh dunia dari masa ke masa. Saking efisiennya sistem ini, banyak sejarawan yang sampai pada satu kesimpulan besar yang luar biasa. Alfabet secara luas dianggap sebagai teknologi komunikasi paling sukses sepanjang sejarah manusia. Kita tuh sering banget mikir kalau teknologi harusnya punya kabel, baterai, atau layar sirkuit. Padahal, deretan bentuk simpel yang mewakili bunyi ini adalah lompatan teknologi raksasa yang mengubah peradaban kita selamanya. Lebih kerennya lagi, penelitian neuroscience modern bisa menunjukkan secara spesifik apa yang terjadi di dalam kepala kita. Waktu kita membaca sistem berbasis alfabet, aktivitas itu langsung menyalakan area-area bahasa spesifik di otak. Proses tersebut gak cuma ngebantu kita ngenalin teks loh, tapi secara aktif memperkuat perkembangan kognitif kita secara keseluruhan, dan mempercepat cara kita mempelajari konsep-konsep rumit lainnya. Jadi, kalau kita rangkum perjalanan ribuan tahun yang luar biasa ini, kita bakal ngelihat sebuah evolusi yang sangat elegan. Komunikasi tertulis manusia berevolusi dari fase pertama yang lambat banget, pakai gambar dasar. Terus naik level ke fase kedua, simbol kompleks yang butuh bertahun-tahun buat dikuasai.
Sampai akhirnya, umat manusia mencapai puncaknya, representasi suara yang super efisien yang sekarang bisa kita baca dengan santainya. Pada akhirnya, kalau ada satu hal penting yang perlu kalian ingat dari sesi kita hari ini, itu adalah ini. Huruf-huruf sederhana yang kita ketik di HP dan kita baca setiap hari adalah sebuah mahakarya berbasis bunyi. Ini adalah sistem yang sangat amat efisien, luar biasa gampang dipelajari oleh manusia dari segala umur, dan benar-benar jadi fondasi absolut dari semua peradaban modern di dunia kita saat ini. Dan ngingat alat yang sering kita anggap sepele ini ternyata butuh ribuan tahun evolusi buat disempurnakan, ini ninggalin kita sama satu pemikiran akhir. Kalau sesuatu yang kelihatannya biasa aja kayak alfabet, ternyata menyimpan kejeniusan sejarah dan kekuatan kognitif yang sebegitu luar biasanya, kira-kira teknologi normal apa lagi ya di sekitar kalian yang sebenarnya adalah keajaiban yang tersembunyi di depan mata? Coba deh kalian pikirin. Terima kasih udah ngikutin bedah materi ini dan teruslah jadi pembelajar yang penuh rasa ingin tahu.